Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11, inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Bangunlah,
Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bukan Mimpi, ditulis oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif. Rasanya seperti sedang bermimpi, tetapi Anda tidak bisa bangun dari mimpi itu. Mereka yang bergumul dengan apa yang terkadang disebut sebagai derealisasi atau depersonalisasi, sering merasa bahwa tidak ada yang nyata di sekitar mereka. Orang-orang yang merasakan hal itu untuk waktu yang lama bisa didiagnosis mengidap gangguan serius. Meski demikian, perasaan itu diyakini merupakan masalah kesehatan mental yang umum terjadi, terutama dalam masa-masa sulit. Namun, kadang-kala perasaan itu tetap muncul meski hidup tampak baik-baik saja, seolah-olah pikiran kita tidak bisa percaya bahwa hal-hal baik sungguh terjadi. Kitab suci menggambarkan pergumulan serupa dari umat Allah. Kadang-kadang saat mengalami kuasa dan pembebasannya, sulit bagi mereka untuk menganggap hal itu nyata dan bukan mimpi. Dalam Kisah Para Rasul 12, ketika Petrus dibebaskan malaikat dari penjara dan dari kemungkinan hukuman mati, ia digambarkan bingung, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Saat malaikat meninggalkannya di luar penjara, Petrus baru sadar akan dirinya, dan menyadari bahwa semua itu sungguh nyata. Dalam keadaan baik atau buruk, terkadang sulit untuk sepenuhnya percaya atau mengalami bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Namun, kita dapat percaya bahwa ketika kita menantikannya, kuasa kebangkitannya kelak akan menjadi nyata dan tak dapat dipungkiri. Terang Allah akan membangkitkan kita dari tidur kepada kehidupan yang nyata bersamanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa terkadang sulit bagi Anda untuk merasakan kuasa dan kasih Allah? Bagaimana Anda dapat mengalami kasih-Nya dengan lebih nyata lagi? Hal ini patut kamu ketahui. Setelah dipenjara secara tidak adil selama 8 hari oleh Raja Herodes, Petrus akan segera diadili. Seperti Yakobus, sesama rasul, ia pun akan dihukum mati. Namun, Petrus tidak khawatir tentang kematiannya yang sudah di depan mata. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Petrus mengalami damai sejahtera yang Yesus janjikan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kita diberitahu bahwa jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan malam itu juga, banyak orang berkumpul dan berdoa. Bangunlah dan bangkitlah. Efesus 5 ayat 14b berkata, Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangun menunjukkan kita sudah hidup. Dan jika kita hidup, itu berarti kita memiliki kesadaran. Jika kita sudah sadar, barulah kita bisa bangkit. Sesudah bangkit, barulah kita bisa bekerja dan Kristus baru dapat bercahaya melalui hidup kita. Sayangnya, banyak orang menamakan diri orang Kristen, bahkan sudah lama menjadi orang Kristen. Namun hidupnya tidak bercahaya di tengah-tengah kegelapan dan hanyut terbuai dalam arus kehidupan serta berada di bawah tekanan dosa, sehingga cahaya Kristus tidak nampak di dalam orang tersebut. Hanya jemaat yang hidup, yang bangun dan yang bangkit, barulah Kristus bercahaya di tengah kegelapan. Agar
Kristus bercahaya di dalam hidup jemaat bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya jemaat yang telah diselamatkan harus menggumulkan beberapa hal. Pertama, jemaat perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana jemaat hidup. Kata "dengan seksama" di sini di dalam bahasa Yunani memiliki arti ketepatan atau ketelitian. Jadi hidup dengan seksama di sini merupakan kebalikan dari hidup yang sembarangan, tanpa bimbingan dan tidak berpikir dengan sepatutnya. Ini yang pertama. Lebih jauh lagi Alkitab menyatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal di sini bukan berarti orang yang kecerdasannya rendah. Tidak, melainkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Secara kognitif mereka mungkin tahu tentang Tuhan, bahkan mungkin memiliki pengetahuan Taurat yang cukup baik, tetapi melalui kelakuan mereka menyangkal Allah di dalam hidupnya. Kedua, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Istilah "waktu" di dalam Efesus 5 ayat 16 di sini menunjuk pada kesempatan. Dalam bahasa Yunani tidak menggunakan kata kronos, melainkan kairos. Jadi di dalam ayat ini mau mengatakan kepada kita, pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Di dalam dongeng Yunani, kesempatan digambarkan dengan dewa kesempatan yang mempunyai rambut di depan. Dan dewa kesempatan ini memiliki sayap di kakinya sehingga jika kita ingin adu lari, pasti kalah cepat. Jadi satu-satunya cara bagaimana kita bisa menangkap dewa kesempatan tersebut, kita harus menunggu sampai dewa kesempatan itu datang kemudian kita tarik rambutnya. Kita harus betul-betul menggunakan kesempatan tersebut, terlambat sedikit saja kita tidak dapat menangkapnya lagi. Di dalam bagian ini singkatnya mendorong kita bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Kesempatan di sini bisa mencakup banyak aspek, misalnya kesempatan melayani. Ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Kata "mengerti" di sini tidak dapat dilepaskan dari unsur ratio. Itu berarti sebagai orang Kristen kita perlu menggunakan akal kita untuk mengerti kehendak Allah. Jadi ayat ini menolak dengan tegas pengalaman-pengalaman untuk mengerti kehendak Allah lepas dari cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mengerti kehendak Allah kita perlu mendapatkannya dari sumber yang benar dan dengan cara yang tepat. Sumber yang benar adalah firman Allah, caranya yaitu melalui penafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu Alkitab, menafsirkan Alkitab. Sedangkan fungsi akal hanyalah sebagai alat untuk kita kembali kepada kebenaran Allah yang sudah diwahyukan melalui Alkitab. Tidak ada satu orang pun yang mau mengerti kehendak Allah lepas dari firman. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti kehendak Allah di dalam firman lepas dari penafsiran. Masalahnya, bagaimana caranya kita menafsirkan Alkitab secara bertanggung jawab? Jika kita keliru dalam menafsirkan maka kita akan menyimpang dari firman yang benar. Karena itu, bangun dan bangkitlah maka Kristus akan bercahaya atas kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih bahwa di saat baik maupun buruk, saat aku dapat merasakannya atau tidak, Engkau sungguh nyata, menciptakan kehidupan dan pengharapan baru. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.